Saya sudah 20 tahun di garis depan. Bos baru dari Gen Z baru saja turun. Dia langsung potong bonus tahunan saya Rp20.000. Namanya Citra. Dia sudah 3 bulan di sini, belum juga menunjukkan kemampuan. Dan saya jadi korban percontohan. Arif, insinyur senior bengkel 4. Pagi ini jam 10, saat jam kerja, merokok di lantai pabrik. Saya merancang sistem ini tahun 19. Tak kira pertama kali diterapkan di pabrik Anda, saya langsung menangkap pelanggar. Seorang insinyur senior memberi contoh buruk. Tidak punya malu, menurut aturan larangan merokok yang baru ditambahkan pabrik, saya potong seluruh bonus tahunan Arif tahun ini, total Rp20.000. Rp20.000? Itu seluruh bonus kinerja saya setahun. Saya sudah berbakti 20 tahun, tidak pernah salah langkah, tidak pernah luput. Dan ini balasannya. Parameter untuk bantalan ekspor kemarin, saya awasi dari siang sampai jam 3 pagi. Lelah sekali. Jadi saya jongkok di tempat kosong dan isap sebentar. Suara desis dari pipa hidrolik itu makin keras akhir-akhir ini. Saya sedang mendengarkan suara itu. Masa saya peduli sama peraturan pabrik yang baru ditempel? Tapi, apa gunanya menjelaskan ini padanya? Dia cuma mau menjadikan saya contoh. Saya bahkan tak dapat kesempatan menjelaskan. Arif, menyerahlah, menyerah. Ini Rp20.000. Arif. Arif, ada yang mau dikatakan? Kalau tidak, naik dan tanda tangan. Saya hanya mendengus. Saya berjalan ke panggung. Saya tidak membantah. Setiap langkah mantap. Kamu. Dia kira saya akan menangis dan mengaku. Tapi saya hanya membungkuk di baris tanda tangan surat peringatan. Dengan hati-hati menulis nama saya. Saya berbalik dan turun panggung. Saya kembali ke meja kerja dan lanjut bekerja. Poros utama bantalan batch kemarin masih menunggu saya. Tak ada yang tak tergantikan. 20 tahun, dan dia cuma makin tua. Saya tahu siapa itu. Yang direkrut Citra dari luar. Krishna, seniornya di kampus. Khusus dibawa untuk ganti orang lama seperti saya. Arif, usia Anda segini, saatnya memberi tempat pada yang lebih muda. Saya tidak menjawab. Saya terus bekerja. Beberapa kata tak perlu dijawab. Kalau dijawab, kalah. Citra, kamu sudah melewati batas saya. Hei, Arif, kamu yang paling pagi seperti biasa. Keesokan paginya, aku sudah di pabrik jam 7:30 seperti biasa. Itu kebiasaan yang sudah aku jalani lebih dari 20 tahun. Tapi saat aku meraih pengontrol pemanasan awal pelumasan, aku berhenti. Aku sudah melakukan ini selama 20 tahun. Tidak ada yang peduli. Aku juga tidak peduli. Meskipun itu bukan dalam lingkup pekerjaanku, hanya mereka yang pernah melakukannya yang tahu. Itu memberi mesin kesempatan untuk bertahan. Menjalankan mesin dingin dengan kecepatan tinggi tanpa pemanasan awal, bantalan akan macet setelah beberapa putaran. 20 tahun. Dan hari ini, aku tidak melakukannya. Dua jam kemudian, suara derit logam yang menusuk menggema di bengkel. Lampu alarm di poros utama bengkel 4 menyala dengan liar. Lampu merah. Direktur Mulyadi bergegas keluar dari kantornya sambil memegang selongsong bantalan yang baru diproduksi. Pucat seperti hantu. Arif, kamu tidak menyesuaikan parameter pagi ini. Direktur Mulyadi, itu bukan bagian dari pekerjaanku. Kamu? Yang tertulis di kertas disebut aturan. Yang tidak tertulis disebut kerja sukarela. Selama 20 tahun terakhir, kamu sudah terbiasa. Sekarang, aku selesai. Jika kamu ingin mengubah lingkup pekerjaanku, perbarui dulu pedoman tanggung jawab pekerjaan. Bukankah itu hanya parameter torsi? Jika Arif tidak mau melakukannya, dia tidak perlu. Bukannya dia satu-satunya yang bisa. Benar, Arif? Kamu pikir kamu satu-satunya? Krishna mulai mengoperasikan, membuka antarmuka parameter, menemukan nilai torsi, menaikkannya 2 tingkat. Alarm berhenti. Angka di layar berubah menjadi hijau lagi. Operasinya memang benar, tapi dia tidak tahu.
Batch material ini lebih lunak dari biasanya. Menaikkan parameter, sekarang semua yang diuji akan lolos. Dengan celah yang tepat, gaya tekan stabil. Tapi, kecocokan antara jurnal poros dan lubang bantalan sudah terlalu rapat. Setelah dipasang dan berjalan selama 6 bulan, celah akan longgar dengan sendirinya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal tidak ada di manual. Beberapa pelajaran, mereka yang tidak mendengarkan harus belajar dengan cara yang sulit. Kalau sudah tua, kamu harus belajar menerima. Sunzi, lebih dari 2000 tahun yang lalu, berkata bahwa murid telah menjadi guru, tapi beberapa fosil tua menolak mengakuinya sampai mati. Dia bilang apa yang dia bilang. Aku melakukan apa yang aku lakukan. Dia bilang sampai mati. Maka aku akan menunggu, bukan untuk dia mati, tapi untuk dia membentur tembok itu. Tembok itu sudah selalu ada. Dia tidak pernah membenturnya. Jadi dia tidak percaya. 3 jam kemudian, punggung Direktur Mulyadi, kalibrasi sensor tekanan tahunan di seluruh bengkel. Hanya aku yang bisa melakukan pekerjaan rumit ini. Tapi saat aku meraih alat itu, aku berhenti. Sama seperti pagi ini. Beberapa hal, begitu kamu terbiasa melakukannya, berhenti lebih sulit daripada melakukannya. Aku berbalik dan dari rak logam mengambil manual kalibrasi peralatan tekan. Direktur Mulyadi tercengang. Arif, ada apa denganmu? Kena tindihan tadi malam? Dengan pengalamanmu, kamu tidak perlu itu. Ini Direktur Mulyadi yang sudah bekerja sama denganku selama 15 tahun. Di rapat seluruh karyawan kemarin, ketika Citra memotong gajiku Rp20.000, dia adalah salah satu yang diam. Aku tidak menyalahkannya. Tidak ada yang mudah. Tapi beberapa hal tidak bisa kembali. Manajer pabrik Citra berbicara tentang standar tinggi era baru. Kita akan mengikuti standar. Kau. Dia menatapku, lalu melirik Citra yang jauh. Kenapa kau bertengkar dengan anak kecil? Direktur Mulyadi, jika dia ingin bicara denganku, biarkan dia datang sendiri. Tidak mudah bagimu terjebak di tengah. Tepat sebelum akhir shift, seluruh bengkel menatapku dan Direktur Mulyadi. Direktur Mulyadi melihatku masih membuka-buka manual, mengikuti langkah-langkahnya. Dia tidak bisa menahan diri. Arif, hanya beberapa menit lagi. Hanya beberapa menit lagi dan selesai. Arif, tolong bantu, hanya beberapa menit lagi. Kumohon. Tepat saat itu bel pulang berbunyi. Aku segera mengambil kotak makanku. Direktur Mulyadi, maaf, kau seharusnya mengatakan padaku besok. Aku pergi tanpa menengok. Di belakangku Direktur Mulyadi, dengan cangkir teh di tangan, membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Citra, yang berdiri di dekatnya, sudah merah wajahnya. Arif, kau tunggu saja. Aku berjalan menuju mesin absen. Tanpa berhenti, dia menyuruhku menunggu. Aku akan menunggu. Besok aku masih di sini jam 7:30, melakukan pekerjaanku. Aku tidak membuat aturan. Tapi siapapun yang membuatnya, aturan itu berlaku sama untuk semua. Tadi malam aku baru sampai rumah. Lalu Benny menelepon tepat setelahnya. Arif, kau bermain-main dengan manajer pabrik Citra seperti ini? Bagaimana jika dia benar-benar bertahan sampai akhir? Dia benar-benar kejam. Tenang. Aku sudah memikirkan semuanya, kawan lama. Aku menutup telepon. Aku menggenggam teleponku erat. Dalam hidup ini, aku bukan hanya tentang setitik harga diri. 2 minggu kemudian, kebanyakan orang di pabrik sudah memihak. Mereka yang setuju denganku, ada beberapa, tapi lebih banyak yang mengikuti Citra. Tapi juga sekitar waktu ini peralatan bengkel, seolah-olah telah bersekongkol, mulai rusak satu persatu. Suatu hari roda mesin gerinda mulai goyang, keesokan harinya, kontrol suhu tungku termal menjadi tidak stabil. Suhu tungku berfluktuasi liar, dan kekerasan bahan yang dikeraskan bervariasi 2 tingkat di dalam dan luar. Dan mesin bor tua dan mesin fries tua, semuanya sumber masalah. Aku tidak menyentuh mereka. Aku telah merawat mesin-mesin ini selama 20 tahun, jadi aku tahu persis suara dan suhu mana yang normal. Mereka sudah diambang kerusakan. Hanya saja aku dulu merawatnya setiap hari, tapi tidak ada yang melihatnya. Begitu aku berhenti, masalah muncul satu persatu. Citra mengajarkan persatuan dan mengatasi kesulitan bersama.
menekan kita semua, dan memaksa kita semua lembur. Ini waktu yang kritis, dan siapapun yang berdiri denganku untuk evaluasi kinerja akhir tahun mereka, aku jamin nilainya A. Siapapun yang menghambat kita. Dia melirik ke arah Arif, dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak mengatakannya secara terang-terangan, tapi semua orang mengerti. Kinerja akhir tahun, upah lembur, dan mutasi jabatan, hal-hal yang dia pegang di tangannya jauh lebih banyak dari detektor asap. Arif, kau bisa tunjukkan sikapmu sekarang. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Benny ada di sana juga. Aku tidak bergerak, aku tidak menyalahkan mereka. Setiap orang perlu mencari nafkah. Apa yang bisa diberikan Citra kepada mereka, aku tidak bisa. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dia berikan padaku, dan aku juga tidak bisa memberikannya padanya. Di usia ini, jika kau tidak bisa memperjuangkan sesuatu, jangan diperjuangkan. Apa yang menjadi milikku tidak akan lari. Apa yang bukan milikku, sekeras apapun aku berjuang, sia-sia. Aku bisa pilih pihak kalau kamu mau. Tapi pertama, katakan padaku, berapa bayaran lembur? Bayaran lembur? Arif, apa kau tidak punya rasa aturan? Kau di sini untuk bekerja, bukan berunding. Kau bilang kami harus ikut aturan. Bahkan jika aturan itu Baru dipasang tadi malam. Aku tahu banyak orang tidak senang dengan aturan pabrik baru. Tapi aturan tetaplah aturan. Tanpa aturan, negara macam apa yang kita punya? Masyarakat macam apa? Belum lagi, kita hanya pabrik kecil. Kemarilah dan tanda tangani permohonan lembur sekarang. Undang-undang ketenaga kerjaan juga aturan. Tahu? Manajer pabrik Citra, saat kau mendenda aku Rp20.000, kau bicara tentang aturan. Sekarang kau ingin aku kerja lembur, dan kau bicara tentang dedikasi. Aturan dan dedikasi setidaknya satu harus berarti. Kau tidak bisa mendenda aku pakai aturan, lalu mengharapkan dedikasi dari aku. Itu bukan aturan, itu hanya standar ganda. Dia berdiri di sana, membuka mulutnya 2 kali tapi tidak ada yang keluar. Dia pikir aku akan mundur. Tapi dia lupa, dialah yang membuat aturan. Aku hanya menggunakannya. Sejak Citra muncul, ini pertama kalinya saya berani melawannya di depan semua orang. Beberapa orang di belakangnya menunduk, dan yang lain menatapku. Benny bersembunyi di belakang, diam-diam memberi saya acungan jempol. Baik. Kamu mau bicara soal aturan? Baik, mari bicara soal aturan. Negara punya hukumnya, dan pabrik punya aturannya. Tidak lembur, jalur berhenti. Jalur berhenti, dan puluhan pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Jika pabrik bangkrut, siapa yang akan kamu salahkan? Kamu bersembunyi di balik undang-undang ketenagakerjaan, tapi tanyakan pada mereka apakah mereka setuju. Manajer pabrik Citra, saya mengerti maksud Anda. Anda hanya ingin memanfaatkan orang lain untuk membungkam saya, kan? Yang saya tahu, saat Anda menghukum saya, Anda menggunakan aturan pabrik. Sekarang Anda meminta saya lembur demi pekerjaan semua orang. Aturan bisa berubah, tapi jujur saja, apakah ada uang lembur atau tidak? Arif, Kalau sudah selesai, saya akan kembali bekerja. Itu yang saya dibayar. Soal lembur, temui saya kalau sudah memutuskan. Dia selalu soal aturannya, dan saya berpegang pada prinsip saya. Beberapa hal tidak perlu berubah, garis sudah ditarik. Siapapun yang melanggarnya akan tahu akibatnya. Tapi, belum sampai 3 hari, pukul 11 malam. Direktur Mulyadi mengetuk pintu saya keras-keras. Arif, kita punya masalah besar. Krishna dan timnya menulis ulang sepenuhnya program kompensasi gaya tekan. Sekarang mesinnya kacau semua. Seluruh batch rusak, kamu harus kembali ke pabrik bersamaku sekarang. Ini jam 11 malam. Shiftku masih 9 jam lagi. Tapi jalur produksi. Temui Krishna. Dia yang mengubahnya, jadi dia yang memperbaikinya. Atau bicara dengan manajer pabrik Citra. Jangan datang padaku. Direktur Mulyadi membuka mulutnya untuk waktu yang lama, tapi akhirnya hanya menghela napas, berbalik, dan kembali ke pabrik sendirian. Aku melihatnya pergi, dan aku tidak sepenuhnya tidak terpengaruh. Tapi kadang, kamu harus punya aturan. Bukan aku tidak mau membantu, tapi aku tidak bisa membantu seperti ini. Pagi berikutnya, tepat setelah aku absen, Citra sudah berdiri di pintu masuk bengkel. Kebencian membara di matanya saat dia menatapku. Arif, bisa kamu lebih tidak tahu malu lagi? Kami bekerja seperti kuda di pabrik, kelelahan, sementara kamu tidur pulas di rumah. Kamu binatang. Manajer pabrik Citra. Saat Anda mengumumkan larangan merokok, aku berada di bengkel 4 memantau angka-angka sampai jam 3 pagi. Siapa sebenarnya binatang di sini? Kamu tahu, itu di lubuk hati. Sekarang katakan, bagaimana cara membayar lembur, dan bagaimana dengan bonus akhir tahun? Urus itu, dan aku akan bicara denganmu. Dia hanya melototiku. Aku tidak berkata apa-apa lagi.
beberapa hal tidak perlu diperdebatkan. Aku sudah menyampaikan pendapatku. Dia bisa menerima atau tidak. Jika dia tidak bisa menerimanya, itu urusannya. Baik, aku akan bersikap wajar dan mengikuti aturan. Aku memberimu kesempatan ini. Minggu ini, serahkan padaku sebuah rencana optimalisasi komprehensif untuk bengkel 4. Dari peralatan hingga proses, setiap langkah, kau insinyur senior. Ini bagian dari pekerjaanmu. Mari lihat siapa yang lebih tangguh, kau atau aku. Citra berbalik dan membanting pintu. Debu berjatuhan dari kusen pintu. Direktur Mulyadi melirikku. Pandangan itu seakan berkata, "Arif, kali ini kau akan mendapatkannya." Aku tidak berkata apa-apa, karena untuk beberapa hal, bicara tidak ada gunanya. Seminggu kemudian, aku meletakkan versi sederhana dari Bengkel 4, Rencana Optimalisasi Komprehensif, di depan Citra. Dia mendengus dan membukanya, melihat sebentar, lalu melemparkannya ke meja. Rencana Optimalisasi Komprehensif untuk Bengkel 4, bagian 1. Hanya 2 baris. Baris pertama, masalah inti. Peralatan utama sudah lama tidak mendapat perawatan yang layak. Kinerja telah menurun drastis. Baris kedua, langkah yang direkomendasikan untuk memulihkan tanggung jawab pemimpin teknis asli untuk Bengkel 4. Saya tidak menulis nama, tapi semua orang tahu siapa itu. Arif, kau memaksaku. Jika aku ingin mengejarmu, aku punya cara yang jauh lebih buruk daripada memotong gajimu Rp20.000. Minta maaf sekarang, dan aku masih akan memberimu jalan keluar. Apakah kau mencoba bicara aturan denganku, atau kau mencoba mengintimidasi aku? Aku tidak bertele-tele dengannya. Aku membuka berkasnya di ponselku, lalu memutar layar ke arah Universitas Provinsi Utama, Teknik Mesin dan Elektro. Lulus dari Universitas Sungai Indah, tapi sehebat apapun kau tidak bisa memperbaiki masalah Bengkel 4. Karena beberapa hal tidak ada di manualmu, tidak di basis datamu, hanya di sini. Manajer pabrik Citra, minta maaf padaku sekarang, dan kita masih bisa bicarakan ini. Jika kau tidak minta maaf, masalah Bengkel 4 tidak akan hilang. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan padaku? Beberapa hari kemudian, Citra membawa seorang ahli, Bapak Tommy, dari Lembaga Penelitian Nasional. Kudengar dia cukup mengesankan. Benny bilang padaku tentang latar belakang orang ini. Dia memimpin beberapa proyek provinsi besar. Sejujurnya, saya rasa Bapak Tommy tidak bisa benar-benar memperbaiki jalur 4, tapi saya masih agak gugup. Bapak Tommy didatangkan dari Nordia dengan gaji tinggi. Dia sudah menyelesaikan banyak masalah. Selalu ada yang lebih baik. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Jika dia benar-benar lebih baik dari saya akan mengakuinya. Tapi tentang Rp20.000 di rapat seluruh karyawan itu, saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. 3 hari kemudian, Bapak Tommy memperbaiki keolengan roda gerinda dan penyimpangan suhu tungku perlakuan panas. Citra sangat senang. Beberapa orang, seusia mereka, masih bertingkah seperti anak-anak ceroboh, menganggap diri mereka paling hebat. Kami anak muda semua mendukung pabrik, kami tidak punya waktu untuk menargetkan siapapun. Mengenai aturan usang dan kebiasaan buruk di sini, saya akan terus mendorong grup untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Melihat Citra dan Bapak Tommy bertingkah seperti itu, saya sebenarnya merasa lega. Tidak lama kemudian, Bapak Tommy mulai melamun. Ini. Ada apa? Manajer pabrik Citra, Anda tidak pernah memberitahu saya bahwa sistem kontrol untuk peralatan ini memiliki lapisan program perlindungan lain yang membungkusnya? Program perlindungan apa? Citra belum tahu. Teknologi, bukan hanya beberapa halaman di buku panduan. Itu tidak akan pernah cukup mewakilinya. Mungkin itulah sebabnya dia melakukan segala cara untuk menjatuhkan insinyur tua seperti saya. Arif, kemarilah. Apa sebenarnya program perlindungan ini? Saya memang tahu. Saya memberinya lisensi ke perusahaan. Ini juga yang memberi saya keberanian untuk melawan Citra selama ini. 20 tahun lalu, saat Bengkel 4 pertama kali beroperasi, poros utama khusus energi Zephyr tidak sesuai dengan parameter standar kami. Pembimbing saya dan saya mengujinya poros demi poros, menyesuaikan berulang kali, dan akhirnya menemukan satu set nilai koreksi. Hari saat kami selesai menuliskannya, pembimbing saya berkata kepada saya, "Jangan masukkan ini ke dalam manual. Banyak orang bisa menyesuaikan parameter, tetapi sedikit yang benar-benar memahami seluk-beluknya. Jika kamu menuliskannya, siapapun bisa mengacaukannya, dan jika mereka merusaknya, tidak ada yang bisa memperbaikinya." Dan setelah pembimbing saya meninggal, saya satu-satunya yang tahu bagaimana sistem ini berjalan, dan mengapa berjalan seperti itu. Manajer pabrik Citra, hak dan paten untuk program ini
ada di tangan saya. Saya hanya memberinya lisensi gratis ke perusahaan. Setelah Anda meluruskan apa yang terjadi sebelumnya, saya akan membuka izinnya. Seluruh bengkel menjadi hening total. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku memegang hak akses ke program ini. 20 tahun yang lalu, pembimbingku memberikannya kepadaku. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai alat tawar. Tapi sekarang ada hal-hal yang perlu aku jelaskan. Pada hari-hari berikutnya, Citra tidak datang menemuiku. Bapak Tommy juga tidak datang. Bengkel terasa hening secara aneh. Benny memberitahuku bahwa Bapak Tommy mengunci dirinya di ruang kontrol dan mencoba memperbaikinya selama 3 hari. Pada pagi hari keempat, ketika operator menekan tombol start, semua layar peralatan berubah menjadi merah total sekaligus. Seberkas kode putih muncul di tengah layar, bertuliskan otorisasi kedaluarsa. Mulai saat ini, seluruh jalur produksi mati, tak lebih baik dari tumpukan besi tua. Dan pesanan ekspor jatuh tempo dalam 3 hari, entah mengirimkan produk atau membayar denda. Citra akhirnya mengerti bahwa beberapa hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan mendatangkan seorang ahli. Cepat atau lambat, dia dan aku harus bicara lagi. Arif, kamu tadi berdebat denganku, bukankah itu semua demi bonus akhir tahun Rp20.000? Begini aja, asal kamu bisa memperbaiki jalur 4, aku akan menggantinya dalam seminggu. Manajer pabrik Citra, ini bukan soal uang. Di rapat seluruh karyawan itu, kamu menyuruhku naik ke panggung dan menandatangani. Kamu bilang di depan ribuan orang bahwa aku memberi contoh seperti itu dan tidak punya rasa malu sama sekali. Soal masalah rokok itu, kamu terlalu keras padaku. Aku ingin kamu mengatakannya di depan umum. Citra menusukkan kukunya ke telapak tangannya, menatapku dengan tajam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kehilangan ketenangannya. Arif, kamu menindas junior. Menindas junior? Saat kamu mendenda aku Rp20.000, kenapa kamu tidak bilang kamu junior waktu itu? Kamu mengubah aturan pabrik. Siapa yang kamu tanya saat kamu mengubahnya? Saat kamu minta aku naik panggung, ada ribuan orang yang menonton. Apa kamu pernah berpikir bahwa aku seniormu? Manajer pabrik Citra, kamu tidak bisa seenaknya memerintah junior. Saat kamu ingin kekuasaan, aku bukan juniormu. Saat kamu ingin simpati, aku junior, tidak masuk akal. Pada akhirnya, dia tetap tidak setuju. Dia memilih menjaga muka saja. Citra, Bapak Tommy dan Krishna membicarakannya. Berpikir bahwa selama program sistem kontrol diformat, mereka bisa melewati izin yang terkunci. Dia tidak tahu bahwa setelah diformat untuk 250C, bahkan parameter penekanan dasar tidak akan cocok. Seluruh bengkel 4 akan mati total. Hari mereka bergerak, aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengencangkan genggaman pada cangkir teh di tanganku. Hanya dalam 1 jam, jalur 4 mati total. Bapak Tommy berdiri di depan deretan kode merah itu untuk waktu yang lama. Lalu dia mengambil tasnya dan pergi. Krishna berdiri diam, dan tangannya meluncur dari keyboard. Dia tampak bingung, seperti terkejut. Citra berdiri di bengkel yang sunyi, seolah listrik padam. Tidak ada seorang pun di belakangnya yang berkata sepatah kata pun. Citra bahkan belum sempat memprosesnya. Lalu perwakilan teknis utama energi Zephyr muncul. Victor, yang berusia pertengahan 50-an, dengan rambut memutih, bergegas dari kantor pusat dalam keadaan darurat. Dia memberikan ultimatum. Jika produksi tidak kembali pada akhir hari, mereka akan mengakhiri kemitraan dan mengajukan klaim. Kabar tersebar. Seluruh lantai pabrik menjadi sunyi senyap, seperti ada yang mencekiknya. Citra berdiri membeku di kantornya, lalu dia keluar. Dia mengumpulkan semua orang di bengkel 4 yang terhenti. Tepat di depan Bapak Victor, yang baru saja tiba, dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk lurus ke arahku. Itu dia. Dia sengaja bermalas-malasan, dan akhirnya merusak seluruh jalur produksi. Suaranya menggema di seluruh bengkel. Direktur Mulyadi melepas kacamatanya. Dia menunduk dan mengelapnya. Beberapa menatapku, yang lain menatap lantai. Bapak Victor hanya berdiri diam di sana. Mata Citra memerah, suaranya meninggi. Seorang pria yang merokok di lantai pabrik, dan ketahuan oleh detektor asap, apa yang tidak akan dia lakukan? Aku menyuruhnya melatih karyawan baru, dia tidak menyerahkan apapun. Aku memintanya rencana, dia menulis 2 baris. Sekarang bengkel 4 mati, dan dia senang. Aku sudah tahu sejak awal dia tidak baik. Arif, kamu sengaja bermalas-malasan, dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pabrik ini. Atas nama pabrik, saya secara resmi mengumumkan, kamu dipecat, keluar dari pabrik ini sekarang. Satpam, antarkan dia keluar dari sini. Semua orang mengira aku sudah habis. Di bawah tatapan ratusan mata, dipecat secara publik, dihukum sebagai penjahat di depan semua orang, aku tetap tenang secara aneh. Sebentar.
Kamu bilang Arif merokok di lantai pabrik, dan ketahuan oleh detektor asap, tapi Arif yang aku kenal tidak akan melakukan itu. Suatu kali, saat pertukaran teknologi di dekat halaman, dia baru saja menyalakan rokok, melihat seseorang datang, dan langsung mematikannya. Orang yang begitu hati-hati bahkan di halaman terbuka, bagaimana mungkin dia sengaja merokok di zona terlarang? Arif, kau ingat aku? 2 tahun lalu di konferensi teknologi energi Zephyr, kau menjelaskan logika koreksi suhu itu padaku. Kau bicara lebih dari 2 jam, sampai hari gelap. Aku menatap Victor. Ada sesuatu yang bergerak dalam diriku. Aku ingat, Victor. Aku ingat tahun itu di dekat halaman. Dia bertanya padaku, bagaimana mengompensasi efek suhu pada celah. Aku mulai dari dasar yang diberikan pembimbingku, dan bicara sampai gelap. Victor, jika kau ada sesuatu yang butuh bantuanku, katakan saja. Percakapan ini benar-benar mengubah keadaan. Semua orang menatap Victor dan aku, termasuk Citra. Manajer pabrik Citra. Apa aku tidak salah dengar? Kamu baru saja bilang akan memecat Arif, membatalkan paket kompensasinya, dan juga menyingkirkan satu-satunya pemegang sertifikasi teknologi inti bengkel 4. Citra langsung pucat pasi. Bengkel menjadi sunyi senyap, sampai suara jarum jatuh pun terdengar. Dia berdiri di sana seperti tersambar petir. Tubuhnya kaku, bibirnya gemetar, tidak bisa berkata apa-apa. Victor bahkan tidak meliriknya. Dia malah menoleh ke Arif. Perusahaan kami selalu menempatkan pesanan terbesarnya di pabrik Anda. Bukan karena peralatan canggih, tetapi karena tim teknis kami 8 tahun lalu, dalam laporan penerimaan, menulis satu baris, di stasiun tekan bengkel 4, ada seorang pengrajin ulung, Arif, deviasi kolom oli poros utama yang dia tangani tidak pernah melebihi 3 mikron. Bahkan mesin pun tidak bisa mencapai presisi itu. Keahlian Anda yang membuat kami memilih pabrik ini. Kami percaya hanya Anda yang bisa memenuhi persyaratan presisi produk kami. Wajah Citra berubah dari pucat menjadi abu-abu. Kata-kata Victor menghancurkan sisa martabatnya. Dia selalu mengira dirinya bergantung pada koneksi grup, pada gaya manajemen janji kosong itu, pada lingkaran cahaya menjadi 17 saat dia merancang detektor asap. Tapi dia tidak pernah tahu pesanan yang paling dia banggakan. Modal yang dia gunakan untuk naik, semua berasal dari satu orang. Orang yang paling dia remehkan. Barang usang yang paling ingin dia korbankan. Aku. Manajer pabrik Citra. Sekarang, apakah kau Akan memberi kami penjelasan? Citra terhuyung. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Dia secara naluriah menatap kerumunan. Tapi yang dia temui hanyalah mata yang memalingkan muka atau menunjukkan penghinaan. Krishna menyusut ke belakang kerumunan. Kacamata berbingkai emasnya melorot ke ujung hidungnya. Bapak Tommy sudah pergi. Bapak Victor ingin saya memulihkan bengkel 4 dan membuatnya berjalan lebih baik dari sebelumnya. Saya bisa melakukannya. Arif, apa yang perlu kami lakukan? Bapak Victor, terima kasih. Terima kasih atas apa yang Anda katakan, tapi aku bukan lagi karyawan pabrik ini. Manajer pabrik Citra baru saja mengumumkan bahwa aku dipecat. Jika Anda masih ingin aku memperbaiki jalur ini, aku akan melakukannya sebagai konsultan teknis independen. Tapi aku punya 3 syarat, silakan. Pertama, Manajer pabrik Citra dan anak buahnya harus pergi. Bukan pabriknya, hanya bengkel 4. Maksudku tempat aku bekerja. Selama memperbaiki jalur, aku tidak ingin melihat mereka. Kedua, manajer pabrik Citra menghinaku di depan umum. Pabrik harus memperbaikinya, bukan permintaan maaf. Kompensasi atas kerusakan reputasi dan tekanan emosional. $50.000. Ketiga, sebagai konsultan teknis independen, aku dibayar per jam. $1.000 per jam, sampai bengkel 4 kembali normal. Rahang Beni ternganga di sampingku. Direktur Mulyadi melepas kacamatanya dan memakainya lagi. Wajah Citra pucat pasi. Arif, aku sepenuhnya memahami ketiga syarat ini. Energi Zephyr, sebagai mitra terbesar bengkel 4, akan mendukungmu sepenuhnya. Aku akan menghubungi Bapak Setiawan di grup sekarang juga, menyampaikan syarat-syaratmu, dan mendorongnya. Saya akan menghubungi Bapak Setiawan sekarang. Di sisi lain video, duduk Victor. Saya diundang untuk duduk di kursi utama meja konferensi. Citra berdiri di sudut, wajahnya pucat. Bapak Setiawan, mengenai bengkel 4, saya sudah memberi pengarahan kepada Anda. Sekarang, Arif bersedia, sebagai konsultan teknis independen, untuk melanjutkan produksi. Manajer pabrik Citra dan timnya akan meninggalkan tempat. Pabrik akan membayar Rp50.000 sebagai kompensasi atas kerusakan reputasi, Rp1.000 per jam. Secara pribadi,
Saya pikir syarat-syarat ini adil. Keahlian Arif telah menjadi dasar kemitraan 8 tahun kami dengan pabrik Anda. Apa yang dia minta sekarang hanyalah penjelasan dan rasa hormat. Saya harap, grup akan mempertimbangkan ini dengan serius. Jika tidak, pesanan kami tidak bisa menunggu. Victor tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu. Dia menyampaikan syarat-syarat saya satu persatu. Dia juga memperjelas sikap energi Zephyr. Entah memenuhi syarat dan melanjutkan produksi, atau mengakhiri kemitraan dan menjalani proses klaim. Bapak Setiawan di sisi lain diam cukup lama. Matanya tertuju padaku. Aku menatap balik padanya. Aku tidak berutang apapun padanya, dan dia tahu itu. Arif, grup setuju dengan semua permintaanmu. Bapak Victor benar, kamu adalah fondasi kemitraan kita dengan energi Zephyr. Pabrik berhutang penjelasan padamu, kompensasi $50.000. Itu akan masuk ke rekeningmu dalam 1 jam. Citra diskor sementara, menunggu investigasi. Semua orang yang dia bawa juga dipindahkan, keamanan di bengkel 4 sedang mengawal Citra keluar. Saat Citra digiring keluar, dia melewatiku, dia tidak berani menatapku, dan aku juga tidak menatapnya. Arif, kuharap kita bisa segera menaikkan produksi lagi. Untuk tindak lanjutnya, aku akan datang ke pabrik dan membahasnya langsung denganmu. Bapak Setiawan, aku sedang dalam perjalanan. Terima kasih, Victor. Ayo, kita pergi ke bengkel bersama. Kami berjalan keluar dari kantor. Lorongnya sangat sunyi. Aku berjalan di depan. Dia mengikuti di belakang. Bukan sebagai klien dan konsultan teknis, tapi lebih seperti dua teknisi yang akan memperbaiki jalur yang perlu diperbaiki. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Pekerjaan yang perlu dilakukan masih ada di depan kita. Aku berjalan keluar dari kantor. Di luar adalah bengkel. Orang-orang otomatis memberi jalan untukku. Tidak ada suara. Setiap pasang mata tertuju padaku. Itu berbeda dari sebelumnya. Bukan seperti melihat orang yang dipecat. Tapi melihat seorang pengrajin, seseorang di bengkel berbisik. Teriakan Arif terdengar, diikuti tepuk tangan gemuruh. Sorakan bertubi-tubi meletus. Bengkel langsung hidup kembali. Aku berjalan ke stasiun tekan yang rusak. Layar penuh dengan warna merah. Seperti jantung yang berhenti. Aku memakai kacamata bacaku. Aku duduk, meletakkan tanganku di keyboard. Tangan ini sudah menganggur selama 20 tahun saat mereka menyentuh. Setiap tombol masih ada di tempatnya. Victor berdiri di sampingku. Direktur Mulyadi berdiri di belakang. Benny berdiri di depan. Tangannya masih setengah bertepuk dari tepuk tangan sebelumnya. Tidak ada suara lain di bengkel. Hanya suara ketikanku. Satu ketukan demi satu. Tidak cepat, tapi tanpa henti. Beberapa hal tidak perlu dipikirkan. 20 tahun. Aku bisa melakukannya dengan mata tertutup. Saya memasukkan kunci otorisasi. Garis-garis di layar berubah dari merah menjadi biru. Satu persatu. Sistem menjadi hidup. Saya berdiri. Saya berjalan ke stasiun tekan. Saya meletakkan tangan di poros utama pertama. Ujung jari saya menyusuri jurnal. Perlahan memutar satu lingkaran penuh. 20 tahun. Saya tahu persis bagaimana rasanya poros ini. Saya akan tahu meski dengan mata tertutup. Benny, yang ini terlalu rapat. Ambilkan saya indikator dial. Direktur Mulyadi, tekanan sirkuit hidrolik tidak sesuai. Suruh tim hidrolik memeriksanya. Benny menyerahkan indikator dial kepada saya. Direktur Mulyadi berbalik dan pergi. Sambil merasakan permukaan, saya menggunakan pengikis untuk merapikan gerinda. Gerinda itu melengkung dan jatuh. Setiap goresan tepat sasaran. Semua keterampilan selama 20 tahun. Tidak ada yang berbicara di bengkel. Hanya suara keyboard saya. Pengikis meluncur di atas komponen. Alat ukur ditempatkan dan diambil. Bagus. Dia menekan tombol start. Mesin tekan menderu. Sabuk konveyor berputar. Pekerja itu meletakkan indikator dial di poros utama yang baru. Pertama, celah 0,022. Kedua, 0,023. Ketiga, 0,022, tepat. Victor berjalan ke stasiun inspeksi, menatap deretan data, dan menghela napas panjang. Arif, benar-benar butuh tanganmu itu. Data mesin sekarang bersih. Aku bersandar di kursiku. Pengikis di tanganku, gagangnya basah oleh keringat selama 20 tahun, halus dan mengkilap, memancarkan kilau redup. Benny berdiri di antara kerumunan, matanya merah, dan mengangguk padaku. Aku mengangguk balik. Selama uji coba jalur penuh, Aku menyuruh Benny membawa beberapa orang ke pipa hidrolik tertua di bawah pohon berangan. dan membongkarnya. Malam sebelum rapat seluruh karyawan, saat aku berjongkok di bawah pohon untuk menyalakan rokok, suara mendesis yang kudengar bukanlah khayalanku. Pipa ini hampir rusak, beberapa kali lagi dan akan pecah, dan seluruh jalur harus dihentikan. Aku meminta inspektur kualitas untuk membawa spektrometer analitik, dan saat hasilnya keluar, Benny datang untuk melihat, dan wajahnya langsung muram.
Itu bukan pipa paduan Nordia asli, melainkan pipa baja karbon biasa dengan permukaan yang dirawat dan kekuatan serta ketahanan tekanannya hanya sepertiga dari aslinya. Benny meletakkan pipa itu dengan hati-hati tanpa berkata apa-apa. Karena 20 tahun lalu, dia dan Sammy memasang bagian pipa ini bersama-sama. Aku menarik catatan pembelian dan melihat pipa batch ini dipasang sebulan lalu, tepat setelah Citra menjabat, selama peningkatan peralatan. Kontrak pembelian ditandatangani oleh Citra dan Bapak Tommy. Mereka menerima suap dan mengganti suku cadang asli dengan yang murah. Jadi bengkel 4 akhir-akhir ini bermasalah dan penyebab utamanya bukan rokokku atau Krishna mengubah parameter atau Bapak Tommy memformat ulang sistem. Itu adalah suku cadang peralatan yang diganti dan rokokku serta detektor asap itu hanya memicu bom lebih awal. Aku mengirim laporan inspeksi dan kontrak pembelian ke Victor dengan tembusan ke Bapak Setiawan di grup, dan karena buktinya kuat, Citra menghadapi lebih dari sekadar skorsing. 3 hari kemudian, pipa baru tiba. Saya melihat tim hidrolik menghubungkannya bagian demi bagian, lalu kami melakukan uji tekanan. Tekanannya sangat stabil, tidak ada fluktuasi sama sekali. Saya menandatangani laporan uji. Bengkel 4 kembali beroperasi. Setelah mengkalibrasi ulang parameter, efisiensi keseluruhan meningkat 15%. Tingkat scrap mencapai titik terendah dalam 20 tahun. Victor berdiri di bengkel untuk waktu yang lama, menatap pembacaan presisi pada alat ukur. Lalu dia menoleh ke arahku. Arif, selain pesanan yang sudah ada, perusahaan telah memutuskan untuk menambahkan perjanjian kemitraan jangka panjang. Ada satu syarat dalam perjanjian itu, kamu harus menjabat sebagai konsultan teknis seumur hidup untuk proyek ini. Berita itu sampai ke grup, dan Bapak Setiawan terbang keesokan harinya. Dia datang sendiri dengan sebuah koper. Dia langsung berjalan ke meja kerjaku. Dia meletakkan cek bank senilai Rp50.000 dan sebuah dokumen di atas meja. Arif, ini adalah kompensasi. Dan hasil dari insiden Citra, Lalu dia mengeluarkan dokumen lain. ini adalah penunjukan terbaru grup untukmu. Saya baca dokumen itu. Wakil Direktur Utama Cabang Pesisir Timur, bertanggung jawab atas teknologi dan produksi. Ada juga rencana insentif ekuitas terlampir di bawahnya. Jika saya tanda tangani, saya jadi eksekutif senior grup. Saya akan dapat 2% saham ekuitas. Gaji tahunan saya akan beberapa kali lipat lebih tinggi. Tapi saya tolak. Bapak Setiawan, saya tidak akan jadi wakil direktur utama, tapi saya ambil peran konsultan teknis. Saya akan tetap di jalur produksi ini. Saya tidak akan kemana-mana. Gaji dan ekuitas bisa kita negosiasikan lagi. Bukan soal uang. Saya seorang pengrajin. Tempat saya di bengkel, bersama bantalan itu, di dekat pipa-pipa, bukan di kantor. Kau ingin saya duduk di kantor, mengelola orang, mengadakan rapat. Bermain politik, menjalin koneksi, itu bukan memanfaatkan saya, itu menghancurkan saya. Kalau saya peduli kekuasaan administratif, saya tidak akan bertahan dengan poros utama dan jalur produksi yang sama selama bertahun-tahun. Dalam hidup seseorang, apa yang kau pegang teguh? Kau sendiri yang paling tahu. Yang saya pegang teguh bukan jabatan, melainkan keterampilan. Saya mengambil dokumen lain. Kontrak untuk konsultan teknis seumur hidup. Saya akan ambil yang ini. Jika pabrik punya masalah teknis, saya akan menyelesaikannya. Jika yang muda ingin belajar, saya akan mengajar. Tapi saya akan tetap di jalur produksi ini, tidak kemana-mana. Saya mengerti. Arif, orang seperti Anda, belum pernah saya temui sebelumnya. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda juga. Saya menjabat tangannya, tangan yang terbiasa hidup nyaman. Dan saya genggam dengan tulus. Seminggu kemudian, pabrik mengadakan rapat seluruh karyawan. Masih panggung yang sama, tapi kali ini, sayalah yang di atasnya, dan mereka di bawah. Saya Arif. Mulai hari ini, saya konsultan teknis seumur hidup untuk pabrik ini. Saya tidak akan bicara soal aturan baru. Hanya 2 hal. Pertama, untuk semua di jalur ini, keahlian kalian bukan di slide atau di laporan kalian. Semua ada di tangan kalian sendiri. Tangan kalian lebih tahu dari kepala apa yang benar. Jangan biarkan siapapun bilang pengalaman kalian tidak berguna. Kedua, mulai hari ini, kinerja hanya soal pekerjaan. Jika kerja bagus, kalian tetap. Jika kerja jelek, kalian belajar. Tidak bisa belajar, keluar. Tidak ada hubungannya dengan seberapa pandai kalian bicara atau pihak siapa yang kalian dukung. Itu saja yang mau saya sampaikan. Arif, Benny ada di antara penonton, matanya berkaca-kaca. Belakangan, dia menggantikan Krishna dan menjadi direktur bengkel 4. Murid Sami,
Leo, mengambil alih stasiun tekan saya. Setelah rapat, saya berjalan sendirian melewati bengkel. Bengkel 4 berjalan stabil dan kuat. Stasiun tekan berdengung, ban berjalan bergulir, dan suaranya halus. Seperti lagu lama yang saya dengar selama puluhan tahun. Bab tentang citra itu sudah berakhir. Hari-hari di mana keahlian berbicara baru saja dimulai.